Balik lagi dengan saya Putri di channel YouTube kita, Saluran Misteri. Di sini saya mau bacain artikel tentang 5 gunung di Indonesia yang dianggap paling banyak menyimpan misteri. Nah, kira-kira gunung apa aja nih yang paling banyak menyimpan misteri? Sebelumnya, gunung itu kan salah satu tempat yang dianggap sakral ya di bumi, khususnya itu di Indonesia. Jadi beredar banyak gunung yang masih menyimpan banyak mitos dan kisah misteri yang terus turun-menurun sampai di telinga para pendaki. Jadi ada yang percaya, ada juga yang anggapnya sebuah cerita hayalan yang pasti tetap jaga perilaku ya dimanapun kita berada, apalagi di tempat baru seperti gunung. Jadi saat ke gunung, jadi pastikan kita itu tertib, menaati aturan dan tetap menjaga alam ya. Yang pertama itu ada Gunung Lawu. Jadi Gunung Lawu itu gunung yang punya ketinggian itu mencapai 3.265 mdpl yang terletak di antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi Gunung Lawu ini punya cerita mistis yang paling ditakuti. Cerita mistis yang ada di gunung ini terdengar mitos pasar setannya. Jadi beberapa para pendaki mengaku pernah melihat pasar setan. Jadi barang yang dijajakan adalah berbagai jenis makanan dan kebutuhan pendakian. Mitos yang beredar di Gunung Lawu, pokoknya jika ingin selamat, sebaiknya kelompok pendaki ini harus berjumlah genap, nggak boleh ganjil. Sebab mungkin aja di jalan kalian akan berbeda formasi lantaran yang menggenapkan jumlah rombongan adalah makhluk astral yang ada di gunung tersebut. Atau yang terakhir adalah jangan mendaki dengan menggunakan baju hijau. Kalau misalnya kalian pakai baju hijau, maka kalian akan tersesat pada jalur pendakian. Yang kedua ada Gunung Latimojong. Ini gunung tertinggi di daerah Sulawesi Selatan. Gunung ini juga orang katanya merupakan gunung yang paling seram di antara gunung lainnya karena menyimpan misteri, yaitu hantu popo. Hantu popo ini manusia yang memiliki ilmu terbang di malam hari, karena siang hari ia akan berubah menjadi manusia seperti biasa. Hantu ini biasanya diwarisi secara turun-temurun. Jadi, jika ilmunya belum pindah ke anak cucunya, maka manusia hantu popo itu tidak akan meninggal. Hantu popo hidup hinggapnya itu di rumah-rumah di kaki gunung Latimojong atau pohon-pohon yang ada di sana. Jadi sesekali itu dia mengeluarkan suara, jadi suaranya kayak pok-pok, kayak ayam ya suaranya. Tapi suara yang terdengar itu kecil, menandakan bahwa dia itu sedang berada jauh dari kita. Kalau misalnya suaranya terdengar keras, berarti dia itu dekat sama kita. Yang ketiga itu ada Gunung Kerinci. Gunung Kerinci ini gunung tertinggi di daerah Sumatera, letaknya itu di Provinsi Jambi. Jadi selain jalurnya yang menantang, Gunung Kerinci ini juga dikenal dengan kisah mistis dan mitos pada jalur pendakian. Ada cerita pohon bolong di jalur pendakian Gunung Kerinci, udah gak asing lagi bagi kalangan pendaki. Jadi sebagian besar pendaki itu pernah lihat keberadaan si pohon itu. Jadi konon ceritanya di kalangan pendaki ada hilangnya sosok pendaki ini bernama Setiawan Maulana pada tahun 2014 lalu memiliki hubungan dengan sosok
penunggu yang ada di pohon itu. Jadi kabarnya itu ada banyak pendaki yang meninggal dunia di Gunung Kerinci, bahkan beberapa di antaranya sampai sekarang itu ada yang belum ditemukan. Pendaki yang pertama kali meninggal di Gunung Kerinci itu bernama Adi Permana. Ia meninggal pada tahun 1983. Pendaki tersebut diduga terjatuh ke dalam jurang di sisi timur shelter 3. Nah, kemudian yang paling menyita perhatian adalah pendaki Yuda Sentika. Nama pendaki tersebut diabadikan sebagai tempat, yakni Tugu Yuda. Tugu itu berada di jalur sebelum menuju puncak. Jadi tugu itu dibuat buat mengenang nama Yuda Sentika yang hilang saat mendaki Gunung Kerinci pada tahun 1990. Hingga kini Yuda Sentika ini belum ditemukan. Yang keempat ada Gunung Salak, gunung yang berada di kawasan Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat. Gunung Salak memiliki cerita mistis yang masih tidak terpecahkan berkaitan dengan sosok nenek dengan usia 80 tahun. Beliau sering memperlihatkan diri di tepian tebing, tak jarang menyapa dan bersikap ramah, namun keanehan sering dialami. Di sana juga terdapat sejumlah makam dan tercatat beberapa kecelakaan. Jadi salah satunya pesawat Sukhoi pada bulan Mei lalu tahun 2012. Nah, insiden ini percaya warga setempat bahwa jatuhnya pesawat tersebut berada tepat di makam para leluhur yang berilmu tinggi. Selain itu, di sini bukan sosok yang tertangkap indera penglihatan, namun gendang telinga bergetar mengisyaratkan sebuah alunan gamelan. Tentu ini sangat misterius ya, sebab jalur yang dilalui tidak memungkinkan adanya sekelompok orang memotong alat gamelan. Yang terakhir ada Gunung Semeru atau Mahameru. Ini adalah gunung tertinggi di tanah Jawa ya, gunung yang menjulang tinggi di dataran Kabupaten Lumajang. Tempat ini emang pernah dipakai sebagai lokasi syuting ya di film 5 cm. Jadi, hal yang menyeramkan di gunung ini itu ada kawasan Kelik. Nah, Kelik ini adalah tempat di mana beberapa batu in memoriam yang menandakan adanya orang meninggal di Gunung Semeru. Salah satunya adalah batu in memoriam milik Suhoki. Jadi, konon sering terjadi kesurupan di kawasan ini. Jadi para pendaki ini dirasuki oleh roh manusia atau bisa juga roh binatang. Ranu Kumbolo merupakan danau yang cantik namun menyimpan sebuah misteri. Jadi, Ranu Kumbolo ini dikenal sebagai tempat istirahat para pendaki sebelum melanjutkan perjalanan ya menuju ke puncak Mahameru. Para pendaki ini berkemah, sering berkemah tuh daerah situ. Nah, mereka itu sering kali melihat sosok hantu wanita di tengah Ranu Kumbolo. Di tengah danau yang jernih, pada malam bulan purnama, sering muncul sosok penampakan yang diyakini sebagai Dewi Penunggu Ratu Kumbolo. Penampakan ini sering muncul berupa kabut tebal yang berkumpul lalu menjadi sosok wanita. Itu beberapa gunung yang dianggap menyimpan kisah-kisah mistis, namun perlu diingat, hal tersebut hanya cerita dari turun-temurun. Pokoknya, jangan takut naik gunung, tetapi tetap menaati peraturan yang ada ya. Sekian artikel tentang 5 gunung terseram di Indonesia. Kalian boleh subscribe, like, dan komen di channel kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.